Pemirsa, partai-partai pendukung dan relawan teman Ahok malam ini akan menggelar pertemuan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dan kami langsung bergabung bersama rekan kami Egit Hapsari dari kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Egit, apakah pertemuan malam nanti akan membahas langkah-langkah teknis terkait dengan pengusungan Ahok dan juga siapa saja yang akan hadir? Zakia, selain akan dihadiri oleh Ahok dan juga para relawan, memang rencananya sejumlah petinggi dari partai politik pendukung Ahok juga akan hadir dalam acara peresmian Rumah Lembang malam ini. Dari Partai Nasdem sendiri akan dihadiri oleh Ketua DPP Taufik Basari, sedangkan dari Partai Hanura akan dihadiri oleh PLT Ketum DPP Hairudin Ismail dan juga Ongen Sangaji selaku Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta. Sedangkan dari Partai Golkar, rencananya akan langsung dihadiri oleh Ketua Umum Setia Novanto dan juga Ketua DPP Yoris Raweai. Ini menjadi bukti sinergitas antara partai politik pendukung dan juga para relawan yang terhimpun dalam teman Ahok, Zakia. Selain itu memang Rumah Lembang ini dibangun atas hasil gotong royong antara para relawan dan juga partai politik pendukung. Dan nantinya, Zakia, Rumah Lembang ini akan terbuka bagi masyarakat yang ingin menggali informasi seputar Basuki Cahayapurnama dan juga memberikan dukungan kepada Ahok. Dan nantinya selain dari akan diresmikan Rumah Lembang ini juga akan dibahas mengenai langkah taktis apa saja yang akan dilakukan tim pemenangan ke depannya untuk mengusung Basuki Cahayapurnama atau Ahok menuju kursi DKI 1. Dan ini juga menandakan semakin lengkapnya infrastruktur politik yang dimiliki Ahok untuk menuju kursi DKI 1 setelah mendapat dukungan dari elemen masyarakat, partai politik dan juga tim pemenangan yang sudah tersusun strukturnya. Zakia. Egit, terkait kepastian tentang siapa bakal calon wakil gubernur yang akan mendampingi Ahok, apakah juga ini akan dibahas dalam pertemuan nanti? Ya, ini memang yang kita nantikan bersama mengenai pembahasan calon wakil gubernur. Namun memang setidaknya 2 pekan terakhir ini, Zakia, sudah ada sinyalemen yang begitu kuat mengenai bersandingnya kembali Ahok dengan Wakil Gubernur Jarod Saiful Hidayat. Meskipun memang belum ada pernyataan secara resmi dari PDI Perjuangan, masing-masing dari Ahok dan Jarod sendiri sudah mengatakan mendapat restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Namun selain dari Ahok, sinyalemen untuk bersanding kembali dengan Jarod ini juga nampaknya muncul dari parpol pendukung, salah satunya muncul dari Partai Hanura. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Dadang Rusdiana, Ketua DPP Partai Hanura. Akan mencari wakil gubernur yang ideal ya, dan kemudian yang sudah membuktikan mampu bekerja sama dengan Ahok. Dan saya kira wakil gubernur itu kan harus hati-hati kita lakukan karena chemistry-nya harus benar-benar terjalin sehingga kemudian di perjalanan tidak ada problem hubungan atau relasi antara gubernur dan wakil gubernur yang bisa menghambat nanti kinerja pemerintahan. Tapi kemudian kan berdasarkan survei, kemudian juga didasarkan pada pengalaman yang selama ini terjadi, masyarakat Jakarta itu puas dengan Ahok Jarot ya. Sinyalemen selain datang dari partai politik, dari Ahok dan Jarot, namun memang masih kita nantikan bersama pernyataan resmi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang diperkirakan nantinya akan merombak total peta politik menuju Pilgub DKI Jakarta 2017. Zakia. Baik, terima kasih Egit Hapsari atas informasi Anda. KPU memastikan segera mengajukan judicial review atau uji materi Undang-Undang Pilkada yang baru disahkan DPR pekan lalu karena dianggap mengebiri independensi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Langkah KPU memicu polemik baru yang juga berpotensi mengganggu proses pilkada. Meski telah disahkan DPR pada 2 Juni 2016, Undang-Undang Pilkada terus menuai polemik. Polemik terbaru yang kini menjadi sorotan adalah rencana KPU untuk mengajukan judicial review atau uji materi atas undang-undang tersebut. Khususnya pasal 9 yang mengatur tugas dan kewenangan KPU menyusun dan menetapkan peraturan serta pedoman teknis pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat yang keputusannya mengikat.
KPU menilai ketentuan itu mengebiri independensi KPU dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Karena itu harus diuji di Mahkamah Konstitusi jika telah diundangkan pemerintah. Langkah KPU itu memicu pro kontra baru atas Undang-Undang Pilkada. Anggota Komisi 2 DPR, Arteria Dahlan, bahkan menganggap langkah KPU untuk mengajukan uji materi Undang-Undang Pilkada sebagai sebuah pembangkangan. Sementara mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki menilai langkah KPU itu tidak elok, mengingat posisi KPU sebagai lembaga yang bertugas menjalankan undang-undang. Namun Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo justru tidak mempersoalkan langkah KPU untuk menggugat Undang-Undang Pilkada yang telah direvisi itu ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Mendagri, uji materi merupakan hak setiap pihak, termasuk KPU, jika merasa tidak puas atas hasil revisi yang dilakukan DPR bersama pemerintah. Meski telah diingatkan sejumlah pihak, KPU tampaknya sudah membulatkan tekad untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi setelah Undang-Undang Pilkada itu diundangkan pemerintah. Selama sepekan terakhir, KPU intens membahas pasal-pasal yang mengebiri independensi lembaga penyelenggara pemilu itu, terutama pasal 9 yang dianggap paling krusial karena terkait tugas dan wewenang KPU. Sejak awal pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada alot karena tarik-menarik kepentingan politik partai dan anggota DPR hingga akhirnya digugat KPU. Lalu kemana KPU saat revisi Undang-Undang itu dibahas? Sehingga baru menyadari kehadiran pasal-pasal yang mengebiri kemandiriannya. Kenapa pula KPU berani menggugat dan apa dampak paling kritis jika KPU mengajukan atau tidak mengajukan judicial review? Kita langsung membahasnya bersama Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai. Bang Gumai, langsung saja, kapan KPU akan mengajukan judicial review terkait Undang-Undang Pilkada ini? Tentu kami harus menunggu setelah undang-undang ini diundangkan, resmi diundangkan. Ya, setelah itulah baru kapan? Kami tidak tahu kapan diundangkannya, karena itu otoritas pemerintah dan menurut aturan paling lambat 1 bulan setelah selesai proses di DPR. Artinya paling tidak 3 minggu lagi lah ya, ini akan diundangkan secara resmi dan kemudian KPU akan mengajukan ini. Paling lambat ya itu pemerintah. Bisa saja pengundangan itu lebih cepat kan, karena ini diperlukan untuk pelaksanaan pilkada sekarang. Ada pernyataan bahwa ini akan mengganggu independensi KPU. Pasal mana sebetulnya yang dimaksud? Ya, saya kira ya potensi dan potensinya menurut hemat kami sangat besar. Yaitu pasal 9 huruf A yang tadi sudah disampaikan kurang lebih menyatakan bahwa di dalam menyusun atau menetapkan peraturan KPU dan petunjuk teknis kami harus berkonsultasi dan itu melalui forum rapat dengan pendapat. Hasilnya itu mengikat. Nah, kata mengikat inilah yang menurut hemat kami yang bermasalah bagi kami. Masalahnya apa? Jadi kami sebagai penyelenggara pemilu itu haruslah bebas dari segala kepentingan, baik dari pemerintah, dari partai politik, sehingga kami bisa betul-betul menyelenggarakan pemilu itu berdasarkan prinsip yang adil, yang akuntabel, yang tidak partisan, yang punya kepentingan bersama, berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau kami kemudian di dalam rapat-rapat konsultasi ini sekarang hasilnya itu mengikat, dan ternyata di dalam perdebatan sebelum kami berpandangan itu tidak tepat. Nah, artinya kami harus mengikuti. Nah, harus mengikuti itu artinya kami di dalam memutuskan kebijakan kami tidak yakin, tidak sesuai dengan apa yang kami anggap benar. Bang Gumai, kalau kita bicara soal ini kan terkait dengan peraturan KPU yang kemungkinan akan dikeluarkan, dan itu harus ada rapat konsultasi dan segala macam. Tapi
peraturan KPU ini kan sebetulnya juga turunan dari undang-undang pilkada itu sendiri. Betul. Yang itu dibuat oleh DPR sebetulnya. Betul. Bukankah penafsirannya harusnya sama dengan DPR juga? Tidak selalu demikian. Tidak semua itu juga ada diatur di dalam undang-undang. Sehingga yang kami harus laksanakan itu sudah lengkap pedomannya dan sudah selesai. Nah, kami sebagai penyelenggara diberikan otoritas untuk membuat lebih rinci, untuk mengisi kalau masih belum ada di undang-undang, sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggara untuk mencapai pemilu yang luber jurdil, tentu itu menjadi otoritas kami gitu. Nah, katakan sudah di dalam undang-undang. Misalnya nih, sederhana saja pengambilan, ini contoh ya, bahwa kami diberikan otoritas untuk menentukan kapan pilkada itu dilaksanakan. Undang-undang mengatakan bulan Februari tahun 2017. Nah, tentu itu menjadi otoritas kami, apakah tanggal 12, apakah tanggal berapa, di bulan Februari. Di dalam satu rapat dengar pendapat misalnya, kemudian mereka menghitung juga, mereka menganggap, enggak, seharusnya tanggal 27 Februari misalnya ya. Ya. Kan berbeda pendapat, kami sudah menghitung ini yang tepat, kesiapan, berbagai faktor, dan seterusnya. Nah, akhirnya kami harus mengikuti itu. Okay. Artinya apa? Kami di dalam memutuskan itu kami dipaksa oleh pihak lain. Itu ketidakmandirian. Mungkin nuansa politiknya tidak begitu kelihatan di sana. Saya ambil contoh yang lain. Ini mungkin lebih kelihatan. Di dalam undang-undang yang baru ini disebutkan bahwa nanti dibolehkan ada uang makan, ya, biaya makan dan biaya transport. Okay. Kami diberikan otoritas untuk menentukan bagaimana dan berapa besar. Okay. Kami menentukan, kalau uang makan seharusnya supaya adil, jangan besar-besar, 25.000 sudah cukup. Uang transport, daerah ini 50.000 sudah cukup. Ya. Dan kami berpandangan jangan uang, kira-kira begitu. Tetapi kemudian kami konsultasi, mereka bilang tidak, mana mungkin sekarang 50.000, 100.000 dan seterusnya. Ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, mungkin saja di belakang itu ada hitung-hitungan. Mungkin ini lebih menguntungkan, ini ruang kita mau kasih uang misalnya. Ya. Nah, buat kami kan, kalau memang ada kekuatan partai politik yang mampu, tidak apa-apa. Bagaimana yang tidak mampu? Berarti kan tidak adil buat mereka. Nah, yang begini-begini kan harus kami pikirkan sebagai penyelenggara. Memastikan pilkada atau pemilu itu berjalan betul-betul jujur, adil, dan seterusnya. Kalau selama ini, ketika KPU mengeluarkan peraturan itu ada rapat konsultasi nggak sebetulnya Bang Gumai? Ada. Ada. Tapi itu tidak tidak ada aturan mengikat bahwa hasil dari konsultasi itu harus diikuti. Tidak, walaupun beberapa anggota kami lihat berusaha betul, bahkan pernah melakukan walk out. Oke. Artinya percuma saja konsultasi sama KPU, nggak didengerin, begitu kira-kira begitu ya. Tapi banyak yang lain menghargai, enggak, ini namanya konsultasi, seharusnya seperti ini. Biarkan mereka punya hak itu. Nah, jadi kelihatan sebetulnya itu ada perbedaan-perbedaan dan seharusnya ya konsultasi. Artinya sangat mungkin juga dalam RDP itu perdebatan di antara anggota dewan juga akan terjadi jadinya. Kelihatan jelas sekali begitu. Nah, kami tidak menyangka ini keluar karena kami juga tidak pernah diajak untuk KPU tidak pernah diajak dalam proses penyusunan KPU. Ada pertama kali dulu diminta, oke, kita akan melakukan revisi ini segera, penting dan sebagainya. Ada rapat dengar pendapat waktu itu dan kami diminta untuk memberikan masukan. Kami sampaikan catatan kami tentang pilkada kemarin dan sebagainya, kami usulkan begini. Kemudian waktu itu disimpulkan, oke, masukkan secara tertulis. Nah, kemudian kami masukkan secara tertulis dan itu ada 63 poin. Ya. Nah, sesudah itu tidak ada. Tidak ada undangan? Tidak ada. Oh, yakin ini tidak ada undangan ya Bang Gumai ya? Soalnya kalau kita mengutip pernyataan anggota dewan, Arteria Dahlan, kita bisa baca di online, itu KPU itu sering diundang sebetulnya. Tidak. Silakan saja dicek. Bahkan dia mengatakan di depan TV, saya tidak di dalam studio. Ada tanda bukti daftar hadir. Silakan, yang mana itu? Ada beberapa kali kami diundang oleh pihak pemerintah untuk diminta masukan, tapi tidak pernah membaca atau membicarakan isu ini. Isu ini tidak ada di dalam draft. Tidak ada? Tidak ada di dalam draft awalnya. Kalau dia menyebutkan bahwa KPU kalau mengajukan uji materi ini sebagai sebuah pembangkangan, apa respon KPU? Saya kira tidak tepat ya. Ya, saya tidak ingin menebeng atau mengikuti komentar Pak Menteri Dalam Negeri. Dan bahwa itu betul. Semua pihak punya hak kok. Kalau memang ada yang satu tidak adil,
maka itu ada jalur yang sudah diatur juga di dalam konstitusi maupun perundang-undangan. Dan itu pasti dilakukan oleh KPU terkait undang-undang pilkada ini. Sampai hari ini ya, kami akan rencanakan. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Baik, nanti terima Bapak. kasih.